Hai, perkenalkan nama saya Akib dan dalam video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting yang berjudul masalah lingkungan dan pembangunan pertanian di Indonesia, yang dimana pertanian merupakan salah satu sektor penyumbang bahan pangan terbesar dalam kehidupan kita. Namun, di sisi lain, aktivitas pertanian juga membawa dampak besar terhadap lingkungan. Mari kita pahami bersama apa saja masalahnya dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal lebih jauh apa sih itu pertanian. Pertanian merupakan kegiatan mengelola tanah, tanaman, hewan untuk menghasilkan bahan pangan dan bahan lainnya yang kita butuhkan sehari-hari. Namun, pembangunan pertanian yang tidak terencana dengan baik seringkali merusak lingkungan. Contohnya adalah penebangan hutan untuk pembukaan lahan, penggunaan pestisida secara berlebihan, dan pengelolaan limbah pertanian yang buruk. Di Indonesia sendiri, masalah ini semakin terasa karena kita adalah negara agraris dengan lahan pertanian yang begitu luas. Ketidakseimbangan antara kebutuhan pangan dan kelestarian lingkungan tentu menjadi tantangan tersendiri. Kemudian kita akan mengulik beberapa masalah yang muncul dari aktivitas pertanian di Indonesia. Yang pertama, deforestasi, yang dimana pembukaan lahan untuk pertanian sering menyebabkan hilangnya hutan. Akibatnya, terjadi kerusakan ekosistem, penurunan keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi karbon. Yang kedua, degradasi tanah, yang dimana penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan dapat merusak struktur tanah, mengurangi kesuburan, dan mencemari sumber air. Yang ketiga, polusi air, yang dimana hasil dari pembuangan limbah pertanian seperti sisa pestisida dan pupuk sering mencemari sungai dan danau, yang pada akhirnya merusak ekosistem air. Yang keempat, yaitu pemanasan global, jadi dimana pertanian sendiri, terutama peternakan, itu menghasilkan gas rumah kaca seperti metana yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sebagai contoh, pembukaan lahan sawit di Kalimantan dan Sumatera telah menyebabkan deforestasi besar-besaran. Selain itu, program revolusi hijau yang terbukti memberikan efek samping merusak struktur tanah karena menggunakan pupuk secara berlebih lewat subsidi yang diberikan kala itu. Hasilnya, atau target swasembada pangan tercapai, namun lingkungan yang harus dikorbankan. Terus kemudian solusi apa yang ditawarkan? Untuk mengatasi masalah-masalah ini, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan, baik itu oleh pemerintah, petani, maupun masyarakat umum. Yang pertama, dilakukan adanya pertanian berkelanjutan dengan menggunakan teknik seperti rotasi tanaman, agroforestry, dan pemupukan organik untuk menjaga kesuburan tanah dan mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, pengelolaan air yang efisien dengan memanfaatkan teknologi irigasi tetes untuk mengurangi penggunaan air yang berlebihan. Yang ketiga, pengurangan pestisida dan pupuk kimia dengan mendorong penggunaan pestisida nabati dan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat, konservasi lahan dan hutan dengan menggantikan konservasi hutan menjadi lahan pertanian, kemudian dapat memulihkan lahan yang sudah rusak dengan cara reboisasi. Yang kelima, dengan adanya penggunaan teknologi modern atau IoT, dengan mengadopsi adanya teknologi pertanian seperti pertanian presisi, dapat meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan atau merusak lingkungan, dan juga dapat mencapai adanya efisiensi. Terus apa sih yang sudah dilakukan di Indonesia? Nah, sudah banyak langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini. Contohnya, program reboisasi di beberapa wilayah hulu sungai untuk mengurangi erosi, serta kampanye penggunaan pupuk organik oleh pemerintah dan LSM. Beberapa petani juga mulai beralih ke sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah pembangunan pertanian di Indonesia memang menghadapi banyak tantangan lingkungan. Namun, dengan menerapkan solusi yang tepat dan kesadaran bersama, kita dapat mencapai keseimbangan untuk kebutuhan pangan, kelestarian alam, dan pertanian berkelanjutan. Semoga video ini bermanfaat. See ya.